semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan. Pada pertemuan kali ini kita mendiskusikan mengenai tugas tentang praktek berakhlak di tempat kerja masing-masing. Karena kita bersepuluh juga tidak dalam satu tempat kerja yang sama, sehingga mungkin dalam praktek berakhlaknya berbeda-beda. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya, yang pertama ada berorientasi pelayanan. Di sini berorientasi pelayanan, prakteknya akan dijelaskan langsung oleh Kang Diki Jaya Umbara. Pada Kang Diki, mangga Kang. Terima kasih Dr. Nefas. Perkenalkan, nama saya Diki Jaya Umbara, Angkatan 3, NDH 09, Instansi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Dalam praktek nilai berakhlak, khususnya di berorientasi pelayanan di instansi saya, itu diwujudkan melalui berbagai bentuk layanan yang mengutamakan kenyamanan dan kebutuhan pengunjung. Setiap kegiatan pelayanan dirancang untuk memberikan kemudahan akses, pendampingan, serta pengalaman yang menyenangkan bagi masyarakat maupun pelajar. Prakteknya itu antara lain: 1. Pelayanan perpustakaan, di mana perpustakaan menerima kunjungan dari masyarakat umum hingga pelajar tingkat PAUD atau TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Yang kedua itu sosialisasi tata tertib dan panduan layanan. Sebelum masuk ke ruang baca, pengunjung diberi sosialisasi singkat mengenai tata tertib, cara mencari buku, dan prosedur peminjaman. Di sini juga ada pusat informasi, di mana itu merupakan pelayanan informasi untuk menjawab pertanyaan seputar pelayanan, koleksi, dan fasilitas. Di sini bertugas memberikan informasi cepat, akurat, serta sesuai kebutuhan pengunjung. Lalu ada juga pendampingan pencarian koleksi. Petugas siap mendampingi pengunjung yang kesulitan mencari buku atau referensi. Jadi jika pengunjung kesulitan, langsung didampingi oleh petugas untuk mencari koleksi yang diinginkan. Terima kasih Kang Diki ya, tentang berorientasi pelayanan di perpustakaan dan arsip ya. Untuk selanjutnya, praktek berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Di sini yang akan menjelaskan prakteknya adalah dari Teh Ayu Wahyuni. Silakan Teteh. Terima kasih kepada Dr. Nefas. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahyuni dari Angkatan 3, Kelompok 1, NDH 5, Dinas dari Inspektorat Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek nilai akuntabel di lingkungan kerja, yaitu di Inspektorat Kabupaten Majalengka. Akuntabilitas merupakan dasar kredibilitas inspektorat, tercermin dalam tanggung jawab penuh atas hasil kerja dan penggunaan sumber daya publik, yaitu validitas dan bukti yang sah. Contohnya, setiap temuan audit, baik yang berkaitan dengan keuangan maupun manajemen, harus didukung oleh bukti yang memadai, sah, dan relevan. Hal ini menghilangkan kemungkinan adanya temuan yang didasari asumsi dan menjamin bahwa LHP memiliki dasar faktual yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, mengenai kepatuhan waktu dan anggaran, di mana tim audit wajib menyelesaikan penugasan sesuai jadwal yang ditetapkan. Contohnya, audit PHO irigasi harus dipatuhi batas waktunya agar serah terima pekerjaan tidak terlambat. Anggaran yang digunakan juga harus efisien. Oke, hatur nuhun Teh Ayu ya. Tadi Teh Ayu dari inspektorat ya. Yang tentang audit itu memang kaitannya dengan akuntabel tuh harus benar-benar ya, karena kalau buktinya tidak sah akan menjadi kasus ya Teh Ayu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya praktek berakhlak yang ketiga adalah kompeten, yang akan disampaikan oleh Kang Erdin. Silakan Kang Erdin. Baik, terima kasih. Terlepas untuk kompeten itu
sendiri pengertiannya itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, diantaranya itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, kalau di dinas kesehatan sendiri, kita senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan mengikuti seperti kegiatan dari seminar, pelatihan, baik secara daring maupun secara luring. Kemudian yang kedua yaitu membantu orang lain belajar, di mana di tim dinas kesehatan senantiasa melaksanakan transfer ilmu baik dari atasan ke bawahan atau sesama rekan kerja satu bidang atau berbeda bidang, serta ke jejaring seperti puskesmas maupun rumah sakit. Nah, untuk nilai yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, tim dinas kesehatan senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing yang tercantum dalam perundang-undangan serta sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Nepas. Oke, Kang Erdin ya, tadi tentang kompeten ya. Kompeten itu harus terus belajar, apalagi tadi Kang Erdin kebetulan dari dinas kesehatan, di mana ilmu tentang kesehatan itu akan terus update dari hari ke harinya. Jadi kita harus tetap belajar. Selanjutnya, praktek berakhlak adalah harmonis yang akan disampaikan oleh Kang Heru. Mangga Kang Heru. Terima kasih moderator. Selanjutnya core value yang keempat yaitu harmonis. Secara singkat definisi dari harmonis itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan contoh implementasi yang saya rasakan di tempat saya bekerja yaitu di Inspektorat Kabupaten Majalengka, yang mana mungkin yang pertama di Inspektorat itu lingkungan kerja kondusif tanpa diskriminasi di internal Inspektorat dan mempromosikan kerjasama tim audit yang solid. Yang kedua, menjaga hubungan profesional dan saling menghargai dengan OPD yang diperiksa atau menjadi objek pemeriksaan. Jadi walaupun ada rasa ketakutan dari OPD yang diperiksa, dan kami pun selalu 5S, sapa senyum, ya seperti itu, selalu ramah lah, dan hubungan pun tetap terjaga dengan baik, masih harmonis intinya. Terus yang ketiga itu mungkin menghormati perbedaan latar belakang, tidak ada senioritas dan pandangan dalam diskusi teknis audit. Selama saya bekerja di Inspektorat, senioritas atau diskriminasi itu tidak ada, karena ya di kami itu budayanya itu selalu menghormati walaupun misal kita berbeda latar belakang, agama, suku dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Atur nuhun Kang Heru ya dari Inspektorat. Ya memang kalau kita mendengar kata audit itu ya, walaupun kita tidak ada kesalahan apapun, tapi rasanya memang menegangkan gitu ya. Tapi sebisa mungkin dari tim Inspektorat tetap berusaha 5S sebagai wujud dari berakhlak, yaitu harmonis ya. Lalu selanjutnya praktek berakhlak selanjutnya adalah loyal yang akan disampaikan oleh Kang Tri Ibnu. Silakan Kang Tri. Baik, terima kasih Dr. Tepan atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tri Ibnu Pramuka, angkatan 3, kelompok 1 NDA 37 dari Satpol PP, terkait core value loyal, prioritas anggota Satpol PP Kabupaten Majalengka tidak hanya kepada pimpinan saja, tetapi yang utama adalah loyalitas kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan pemerintah Kabupaten Majalengka itu sendiri. Ini diwujudkan dengan melaksanakan setiap perintah dan kebijakan yang sah, menjaga nama baik institusi, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Para anggota Satpol PP akan selalu siap ditugaskan dalam waktu 24 jam seperti adanya aduan masyarakat terkait gangguan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Contohnya saja ketika hari libur, meskipun hari libur kita tetap siaga di lokasi keramaian, misalnya pada malam tahun baru ataupun acara keagamaan besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kang Tri ya. Ini bentuk loyal dari Satpol PP ya, dimana hari libur juga masih harus tetap bertugas untuk melayani masyarakat.
Selanjutnya ada praktek berakhlak yaitu adaptif yang akan disampaikan oleh Kang Beriandi. Mangga dipersilakan. Baik, hatur nuhun untuk kesempatannya, Dr. Nefas. Di sini saya akan menggambarkan terkait implementasi nilai adaptif ya, yang khususnya ditemukan di ruang lingkup sekretariat daerah di sub komunikasi pimpinan di mana tempat saya bekerja. Nah, saya jelaskan dulu sedikit bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi itu salah satunya harus bisa memanfaatkan sistem digital. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses kerja menjadi berjalan lebih cepat. Nah, untuk contoh nyata yang saya temukan itu dalam hal proses registrasi surat dan disposisi surat itu sudah semuanya dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem website bernama siompim.com. Nah, hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sudah adanya kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan era digital saat ini, yang mana semuanya sekarang sudah serba digital gitu ya. Nah, harapannya dengan adanya sistem tersebut, proses pelayanan yang diberikan terkait administrasi bisa lebih cepat, transparan, dan juga responsif untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat. Sekian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, turun Kang Beriandi ya tentang adaptif tadi ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Apalagi zaman sekarang zamannya digital, jadi surat menyurat pun udah nggak zaman ya, pakai kertas-kertas semuanya digital ya. Selanjutnya ada praktek berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif yang akan disampaikan oleh Kang Robi. Mangga Kang Robi. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya adalah Robi Maulana Firmansyah, angkatan ke-3 dengan NDH 33. Saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka. Nah, poin dari kolaboratif yang terdapat di OPDesa itu adalah antara lain melakukan kerjasama dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, TNI, Polri pada saat melaksanakan pengawasan dan pengendalian efektivitas jalan selama Hari Raya Lebaran maupun pada saat Natal dan Tahun Baru. Misalnya, mendirikan posko kesehatan di jalan sehingga pengguna jalan yang merasa sakit dapat langsung segera ditangani, ataupun posko pemantauan TNI Polri untuk mengurai angka kemacetan lalu lintas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, berikut praktek berakhlak yang terakhir ya yang disampaikan oleh Kang Robi tentang kolaboratif ya. Nampaknya sih semua dinas pun saling berkolaborasi ya dalam menjalankan pekerjaannya ya, termasuk tadi yang disampaikan Kang Robi itu di sub ya. Memang kita sering melihat ya kolaborasi dengan TNI, Polri, dan dengan Dinas Kesehatan, termasuk saya juga pernah berkolaborasi langsung dengan Disub. Oke, sudah semua disampaikan, tapi ada closing statement dulu dari Bu Dokter Gigi Adina Munawaroh. Mangga Bu Dokter. Baik, terima kasih Dokter Nefas. Dari pemaparan teman-teman tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa praktik berakhlak di lingkungan kerja kita itu bukan sekedar jargon, melainkan ruh yang menghidupkan profesionalitas ASN. Dengan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, setiap ASN sejatinya sedang menanamkan nilai keteladanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jadikan nilai berakhlak bukan hanya pedoman kerja, tetapi juga napas dalam setiap langkah pengabdian. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi aparatur yang bekerja, tetapi juga pelayan bangsa yang memberi makna. Saat ASN berakhlak, maka negara akan semakin kuat dan masyarakat akan merasakan hadirnya pelayanan publik yang humanis, terpercaya, dan berkeadilan. Sekian dari kami, kelompok 1 Angkatan 3. Mangga silakan Dr. Nefas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan-rekan dari kelompok 1 sudah menyampaikan praktek berakhlak di tempat kerjanya masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.